Around 6 weeks. So it was an unintentional knock, but it was just an accident. Indonesia kalah 3-2 dari Arab Saudi, tapi ekspresi para pemain dan pelatih Patrick Kluivert justru tenang, bahkan tersenyum seolah semua sudah direncanakan. Media Irak pun langsung curiga apakah kekalahan ini hanyalah bagian dari strategi besar untuk menjebak Irak di laga hidup mati demi tiket Piala Dunia 2026. Media Irak tiba-tiba geger. Mereka menuduh Indonesia sengaja kalah dari Arab Saudi demi menyembunyikan strategi besar yang akan digunakan untuk menghancurkan Irak di laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini membuat dunia sepak bola Asia Timur Tengah mendadak ramai, bahkan menjadi pembahasan utama di berbagai media olahraga kawasan itu. Semua berawal dari kekalahan dramatis Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 3-2 di Jeddah. Hasil itu mengejutkan karena Garuda sempat unggul terlebih dahulu dan bermain sangat tenang hingga menit-menit akhir. Seolah kekalahan bukan masalah besar. Para pemain tidak menunjukkan wajah murung, sementara Patrick Kluivert tampak santai dan tersenyum. Keanehan itu segera ditangkap oleh jurnalis olahraga Irak. Dalam hitungan jam setelah laga usai, portal Al Masdar Sport dan Irak Football Inside langsung menulis laporan investigatif. Mereka menuding bahwa kekalahan Indonesia bukan murni karena permainan buruk, tetapi strategi tersembunyi untuk menipu lawan berikutnya, Irak. Menurut laporan itu, Kluivert dengan sengaja menurunkan kekuatan lapis kedua. Beberapa pemain inti dicadangkan, dan formasi yang biasa digunakan mendadak diubah total. Formasi 3 bek kokoh yang biasanya menjadi andalan Indonesia tidak terlihat sama sekali. Sebagai gantinya, Kluivert menurunkan 4 bek dengan posisi tidak lazim. Joshua Obasayuri yang biasanya berperan sebagai winger diletakkan di bek kanan, Dix di kiri. Formasi itu benar-benar membuat permainan Indonesia tidak seperti biasanya. Di lini tengah, hal yang paling mencolok adalah absennya Tom Haye. Sang pengatur ritme permainan yang biasa menjadi jantung lini tengah Indonesia kali ini justru dicadangkan. Mark Klok, yang belakangan jarang dimainkan, justru dipercaya tampil penuh selama 90 menit. Sementara itu, lini depan pun mengalami perubahan besar. Ragnar Oratmangoen yang hampir selalu menjadi starter tidak masuk daftar 11 utama. Patrick Kluivert malah memberikan kepercayaan kepada Stefano Lillipali untuk memimpin lini serang. Langkah aneh ini memunculkan banyak pertanyaan. Di saat publik Indonesia kebingungan, jurnalis Irak Hasan Al-Saib menulis kolom panas berjudul, Indonesia sedang menyembunyikan sesuatu. Menurutnya, kekalahan itu adalah bagian dari rencana besar yang sedang disusun oleh tim Garuda menjelang duel pamungkas menghadapi Irak. Media lain di Irak ikut menambah bumbu. Al-Naba Football bahkan menurunkan berita utama dengan judul mencolok. Indonesia sengaja mengorbankan laga melawan Arab Saudi demi menghancurkan Irak. Artikel itu menegaskan bahwa semua langkah Kluivert sudah disepakati dengan PSSI sebagai bagian dari strategi besar untuk mengelabui lawan. Dalam tulisannya, media itu menyebutkan bahwa Indonesia sudah tahu laga melawan Arab Saudi tidak menentukan. Dengan begitu, mereka lebih memilih menyiapkan tenaga dan strategi untuk laga hidup mati melawan Irak, yang akan menentukan tiket otomatis ke Piala Dunia. Spekulasi semakin liar ketika Kluivert dalam konferensi pers usai laga justru tersenyum dan berkata dengan nada misterius, "Kami mempelajari sesuatu malam ini." Kalimat singkat itu langsung jadi bahan diskusi di forum sepak bola Irak dan Timur Tengah. Sumber internal PSSI yang dikutip oleh Football Asia Network bahkan memperkuat dugaan itu. Sumber tersebut mengaku bahwa pelatih dan federasi memang sepakat untuk tidak menurunkan kekuatan penuh. Tujuannya jelas, menjaga stamina pemain utama dan menutupi taktik asli sebelum melawan Irak. Fokus kami bukan satu pertandingan. Kami memikirkan bagaimana cara lolos ke Piala Dunia, ujar sumber anonim itu. Kalimat itu semakin mempertegas teori bahwa Indonesia memang tengah memainkan strategi besar yang tak banyak diketahui publik. Latihan tertutup yang digelar sehari sebelum pertandingan pun menambah misteri. Tak satu pun media diperbolehkan meliput, dan seluruh rekaman video disimpan oleh PSSI. Tak ada bocoran taktik, tak ada cuplikan latihan seperti biasanya. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai bentuk perang strategi modern. Indonesia dianggap telah belajar dari klub-klub Eropa yang sering menggunakan formasi bayangan atau shadow formation sebelum laga penting. Dalam strategi ini, pelatih akan mengubah posisi dan gaya main tim untuk mengaburkan analisis lawan. Saat pertandingan sesungguhnya tiba, data lawan menjadi tidak relevan. Patrick Kluivert, yang lama bermain dan melatih di Eropa, dianggap paham betul trik ini. Analis taktik asal Qatar, Khalid Al-Mahdi, mengatakan kepada Asian Football Review bahwa langkah Kluivert adalah manuver yang cerdas. Ia meyakini Indonesia akan kembali ke formasi 3-4-2-1 saat melawan Irak, dengan trio Itzes, Ridho, dan Hubner di belakang. Di tengah, Haye dan Klok akan berduet mengatur tempo, sementara di depan Ragnar, Lillipali, dan Marcelino akan menjadi trio mematikan. Kalau ini benar terjadi, Irak akan menghadapi Indonesia yang sepenuhnya berbeda,
Ucap Al-Mahdi. Kecurigaan semakin besar di kalangan fans Irak. Di media sosial, tagar Bewara Indonesia mendadak trending di wilayah Timur Tengah. Ribuan komentar memenuhi lini masa, sebagian berisi peringatan agar tim mereka tidak tertipu oleh permainan Indonesia. Indonesia kalah tapi mereka tersenyum. Itu bukan tanda lemah, itu tanda mereka punya rencana, tulis salah satu akun pendukung Irak yang memiliki ratusan ribu pengikut. Banyak pula yang menilai Clifford sedang memainkan psikologi tingkat tinggi. Komentator ternama Irak, Ziad Al-Mutairi, bahkan membuat video analisis khusus di kanal YouTube-nya. Ia membedah bagaimana pola serangan Indonesia melawan Arab Saudi terasa tidak normal dan penuh kesengajaan. Menurutnya, transisi Indonesia dibuat lambat agar tampak lemah, padahal semua itu hanyalah pengalihan agar Irak terlena. Mereka sedang melatih strategi palsu. Ini permainan otak, bukan hanya kaki, kata Ziad. Sementara di kawasan ASEAN, justru muncul pujian. Portal Siam Sport dari Thailand menulis bahwa apa yang dilakukan Clifford bisa menjadi jebakan sempurna untuk Irak. Mereka menyebut Indonesia kini berpikir 2 langkah ke depan, sesuatu yang jarang dilakukan tim Asia Tenggara. Media Vietnam dan Malaysia juga ramai membahas hal ini. Banyak pendukung yang kagum dengan strategi, kalah demi menang, Indonesia. Mereka menyebut Garuda kini bukan sekadar tim kuat, tapi juga tim cerdas yang bermain dengan visi jangka panjang. Indonesia sekarang seperti Jepang kecil di Asia Tenggara. Mereka tahu kapan harus kalah untuk menang lebih besar, tulis seorang warganet asal Hanoi di media sosial. Komentar-komentar seperti itu viral dan menambah semangat pendukung Indonesia. Pelatih Irak, Katanek, juga ikut memberi tanggapan serius. Dalam konferensi pers terakhirnya, ia mengakui bahwa tidak akan menyepelekan Indonesia meskipun baru kalah. Saya tahu mereka punya rencana. Indonesia tidak bisa ditebak, katanya tegas. Clifford sendiri memilih bungkam. Ia hanya berkata singkat bahwa timnya sudah mengevaluasi dan akan tampil berbeda melawan Irak. Semua akan melihat wajah asli Indonesia nanti, ucapnya sambil tersenyum. Di Jakarta, publik Indonesia justru menyambut kabar itu dengan semangat luar biasa. Ribuan pendukung mulai mengantre tiket laga melawan Irak, yakin bahwa kekalahan dari Arab Saudi hanyalah bagian dari operasi besar yang sedang dijalankan. Mural bertuliskan, Operasi Garuda Rahasia, mulai muncul di dinding-dinding ibu kota. Gambarnya menampilkan burung Garuda yang sedang menunggu waktu untuk terbang tinggi. Suasana seperti ini menggambarkan keyakinan bahwa Indonesia siap mengejutkan dunia. Bagi para penggemar, teori ini bukan sekadar rumor. Mereka percaya bahwa Clifford tengah memainkan strategi catur tingkat tinggi, mengorbankan satu pion untuk memenangkan permainan besar. Meski belum ada konfirmasi resmi, teori kekalahan terencana ini kini menjadi topik paling panas di Asia. Forum-forum bola dari Irak hingga Jepang membahasnya setiap hari. Semua menanti apakah rencana itu nyata atau sekadar mitos. Namun satu hal yang pasti, laga pamungkas melawan Irak akan menjadi panggung pembuktian sejati. Dunia akan melihat apakah Indonesia benar-benar sedang berakting selama ini, atau justru terbukti hanya kalah tanpa rencana. Bagi publik tanah air, apapun teorinya, satu keyakinan tetap sama, Garuda tidak pernah benar-benar jatuh. Mereka mungkin tertunduk sesaat, tapi hanya untuk menyiapkan kepakan sayap yang lebih kuat menuju Piala Dunia 2026. Dunia gempar melihat perlakuan mengejutkan Arab Saudi terhadap supporter Indonesia. Ribuan orang yang datang dengan damai justru diusir, ditolak masuk stadion, bahkan ada yang terluka. Dalam hitungan jam, video tangisan dan jeritan supporter Merah Putih menyebar ke seluruh dunia, memicu kemarahan dari Asia, Eropa hingga Afrika. FIFA pun tak bisa tinggal diam, karena 3 benua langsung kirim notis resmi menuntut keadilan untuk Indonesia. Semuanya bermula pada malam yang seharusnya menjadi pesta sepak bola antara Arab Saudi melawan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ribuan supporter Indonesia datang dengan semangat membara. Mereka terbang dari berbagai penjuru dunia, membawa bendera merah putih, dan membeli tiket resmi dengan harga yang tak murah. Namun semangat itu berubah jadi air mata. Begitu tiba di stadion, mereka justru dihadang, diarahkan ke pintu yang salah, bahkan diusir tanpa alasan jelas. Ada yang jatuh pingsan karena kelelahan, ada yang terluka saat berusaha masuk, dan ada pula yang hanya bisa menangis memeluk bendera merah putih di bawah terik lampu stadion yang dingin terhadap keadilan. Video dan foto dari kejadian itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi dengan tangisan dan jeritan supporter Indonesia. Kami cuma ingin mendukung tim kami, kenapa kami diusir? Kata salah satu supporter dengan suara bergetar dalam video yang kini ditonton jutaan kali. Suasana di luar stadion berubah jadi lautan emosi. Anak kecil yang datang bersama orang tuanya menjerit ketakutan, sementara lansia yang duduk di trotoar hanya bisa menunduk menahan kecewa. Ambulans datang silih berganti, dan dunia mulai bertanya, ada apa dengan Arab Saudi malam itu? Kabar memilukan ini tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga dunia.
Media internasional segera menyorot peristiwa itu. Dari Asia Timur, Eropa, hingga Afrika, semuanya satu suara. Tindakan Arab Saudi tidak hanya tidak manusiawi, tapi juga mencoreng kehormatan olahraga dunia. Media Jepang, Sports Nippon, menulis tajuk besar, memalukan. Arab Saudi tolak ribuan penonton Indonesia yang sudah membeli tiket resmi. Mereka menulis panjang lebar tentang bagaimana sepak bola seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Apa yang kita lihat malam ini bukan pertandingan, tapi pelanggaran moral, tulis mereka. Korea Selatan pun ikut angkat bicara. Legenda sepak bola mereka, Lee Dong-guk, menulis di media lokal, kami di Asia seharusnya satu keluarga. Menolak supporter karena kebangsaan adalah aib besar. FIFA tidak boleh tutup mata. Vietnam dan Thailand juga mengecam keras. Media Thailand Bangkok Post menulis, jika sepak bola adalah jembatan persahabatan, maka Arab Saudi baru saja membakarnya di depan mata dunia. Komentar itu langsung viral di Asia Tenggara, dan netizen dari berbagai negara ASEAN kompak menunjukkan dukungan untuk Indonesia. Eropa tak mau diam. BBC Sport menyiarkan laporan khusus dengan narasi yang menyayat hati. Ribuan supporter Indonesia dilarang masuk stadion meski punya tiket sah. Banyak yang terluka setelah mencoba mencari keadilan. Tayangan itu mengguncang publik Inggris. The Guardian menulis editorial dengan tajuk Football Without Humanity, yang menyoroti bagaimana sebuah negara yang ingin tampil sebagai pusat olahraga dunia malah menunjukkan wajah arogan terhadap tamunya. Di Jerman, legenda wasit Pierluigi Collina yang kini memimpin komite wasit FIFA mengaku marah. Saya melihat videonya. Ini bukan sepak bola, ini pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. FIFA harus bertindak, ujarnya tegas dalam wawancara dengan Sky Germany. Spanyol pun ikut menyorot tajam. Marca menulis, Arab Saudi menodai dunia sepak bola. Mereka ingin dianggap besar, tapi lupa cara menghormati tamu. Supporter Indonesia tidak mencari masalah, mereka mencari kenangan, dan yang mereka dapatkan justru luka. Afrika pun bergolak. Federasi Sepak Bola Nigeria mengirim surat terbuka ke FIFA, menuntut penyelidikan resmi atas perlakuan tersebut. Dari Senegal, media Le Quotidien menulis, Arab Saudi mempermalukan dirinya sendiri. Dunia tidak akan lupa malam ini. 3 benua bergerak serentak. Dalam 24 jam, FIFA menerima lebih dari 30 laporan resmi dari federasi sepak bola berbagai negara. Dari Asia, Afrika, hingga Eropa, semuanya menuntut keadilan bagi supporter Indonesia. Sky Sports melaporkan bahwa Arab Saudi kini berada dalam sorotan ketat. FIFA menerima bukti video dan testimoni langsung dari para saksi. Jika terbukti, sanksi berat menanti mereka, tulis media Inggris itu. Sementara AFC dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tindakan panitia lokal melanggar kode etik tuan rumah. Ini bisa berpengaruh besar terhadap kepercayaan AFC kepada Arab Saudi dalam penyelenggaraan event mendatang, ujar salah satu pejabat AFC. Indonesia tak tinggal diam. Ketua Umum PSSI langsung menggelar konferensi pers darurat. Dengan nada tegas, ia berkata, kami sudah kumpulkan semua bukti. Kami akan kirim laporan resmi ke FIFA dan AFC. Ini bukan sekadar sepak bola, ini soal martabat bangsa. Kementerian Luar Negeri juga bertindak cepat. Duta Besar Arab Saudi dipanggil ke Jakarta untuk memberi penjelasan resmi dan diminta bertanggung jawab atas insiden yang melukai warga negara Indonesia. Rakyat Indonesia ikut bersuara. Dari Jakarta, Surabaya, Medan hingga Makassar, ribuan orang menggelar aksi damai. Mereka membawa poster bertuliskan, keadilan untuk supporter Indonesia, dan sepak bola tanpa diskriminasi. Media sosial meledak dengan dukungan dari seluruh dunia. Tagar Justice for Indonesia Fans menjadi trending global di X dan Instagram. Banyak pengguna dari Inggris, Jepang, dan Palestina ikut menyuarakan simpati mereka. Media Prancis L'Equipe menulis tajuk yang mengguncang, kekayaan tidak bisa membeli rasa hormat. Mereka menegaskan bahwa insiden ini akan menjadi catatan hitam dalam sejarah sepak bola internasional. Sementara dari Italia, Gazzetta dello Sport menyebut insiden itu sebagai bencana diplomatik. Arab Saudi ingin menunjukkan kemewahan, tapi justru memperlihatkan ketidakdewasaan. Dunia melihat, dan dunia kecewa, tulis mereka. Bahkan dari Inggris, Gary Lineker menulis di media sosialnya. Tak ada alasan yang bisa membenarkan penolakan penonton dengan tiket sah. FIFA harus bersuara keras. FIFA kini berada di bawah tekanan besar. Dunia menunggu langkah mereka. 3 benua telah memberikan notis resmi, dan mata dunia tertuju pada bagaimana badan sepak bola tertinggi itu merespons. Insiden ini bukan sekadar cerita tentang sepak bola. Ini kisah tentang kemanusiaan, tentang bagaimana ribuan orang yang datang dengan damai justru diperlakukan tak adil di negeri yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan tamu. Para supporter Indonesia kini menjadi simbol perjuangan dan keberanian. Mereka datang dengan cinta,
Tapi pulang dengan luka yang disaksikan dunia dan tak akan mudah dilupakan. Dari Tokyo hingga London, dari Kairo hingga Buenos Aires, hanya ada satu pesan yang bergema, Arab Saudi harus malu. Ini bukan sekadar insiden, tapi tamparan bagi kemanusiaan. Dan malam itu, sejarah mencatat, bukan kemenangan atau kekalahan yang diingat, melainkan bagaimana sebuah bangsa kecil bernama Indonesia membuat dunia bersuara demi keadilan dan martabat manusia. Gelombang dukungan untuk Indonesia terus berdatangan tanpa henti. Dari Amerika Latin, tepatnya Brasil dan Argentina, sejumlah pemain legendaris juga ikut bersuara. Mantan bintang Brasil, Kaká, dalam unggahan di Instagram story-nya menulis singkat namun tegas, sepak bola seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Saya bersama para fans Indonesia. Ungkapan itu langsung dibanjiri jutaan komentar dari warganet Indonesia yang berterima kasih atas solidaritasnya. Dari Argentina, mantan pemain Javier Zanetti juga mengungkapkan keprihatinan dan berharap FIFA memberikan sanksi tegas agar insiden serupa tak terulang. Di Indonesia sendiri, gelombang solidaritas terus membesar. Para artis, musisi, dan tokoh publik ikut menyuarakan dukungan untuk para supporter yang menjadi korban. Konser amal bertajuk Dari Merah Putih untuk Keadilan digelar di Jakarta, Surabaya, dan Medan, dihadiri puluhan ribu orang. Semua hasil donasi disalurkan untuk membantu korban luka dan biaya hukum yang dikelola langsung oleh tim advokasi PSSI. Momen itu menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia tak hanya bersedih, tapi juga bersatu melawan ketidakadilan. Sementara itu, tekanan politik terhadap FIFA semakin meningkat. Beberapa anggota Parlemen Eropa mendesak agar badan sepak bola dunia tersebut segera mengeluarkan keputusan resmi terhadap Arab Saudi. Dalam rapat Komite Olahraga Uni Eropa, salah satu anggota menyatakan bahwa dunia harus berhenti menutup mata terhadap pelanggaran kemanusiaan di dunia olahraga. Jika FIFA membiarkan ini terjadi tanpa sanksi, maka sepak bola tidak lagi punya arti moral. Ujarnya lantang, disambut tepuk tangan dari berbagai delegasi. Kini dunia menunggu langkah konkret. Semua sorotan tertuju pada markas besar FIFA di Zurich. Apakah mereka akan berani menindak tegas Arab Saudi? Atau justru kembali diam di bawah bayang-bayang kekuasaan dan uang besar? Satu hal yang pasti, seluruh dunia sudah tahu, dan Indonesia telah mendapat simpati global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari Asia hingga Eropa, dari Afrika hingga Amerika Latin, suara yang bergema kini satu, keadilan untuk supporter Indonesia. Namun satu suara dari Ramallah mengguncang segalanya. Presiden Palestina berdiri, menegur Arab Saudi di depan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden Jeddah yang membuat umat Islam tersentak dan dunia internasional bergolak? Presiden Palestina Mahmud Abbas ternyata tidak berhenti hanya dengan satu pernyataan. Ia langsung mengirimkan surat resmi kepada Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, agar segera melakukan investigasi terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami supporter Indonesia. Dalam surat itu, Abbas menegaskan bahwa kejadian di Jeddah bukan sekadar persoalan teknis pertandingan, melainkan pelanggaran terhadap nilai ukhuwah Islamiyah. Jika kita membiarkan saudara kita dipermalukan, maka kita bukan lagi satu tubuh dalam iman, tulis Abbas dalam surat itu. Pernyataan ini mengguncang markas OKI di Jeddah sendiri. Beberapa perwakilan negara seperti Qatar, Turki, dan Aljazair mendukung penuh langkah Presiden Abbas. Mereka menilai tindakan Arab Saudi sangat memelakan bagi dunia Islam yang selama ini menyuruhkan persaudaraan dan keadilan. Media Turki bahkan menyebut ini sebagai momen paling kelam dalam hubungan antar sesama umat muslim di kancah olahraga modern. Di Indonesia, dukungan untuk Presiden Palestina meluas di berbagai platform media sosial. Ribuan warga Indonesia menulis pesan terima kasih kepada Abbas karena sudah berani bersuara untuk keadilan. Tagar terima kasih Palestina sempat menduduki posisi teratas trending Twitter dunia. Warganet menilai bahwa di saat dunia diam, Palestina justru berdiri tegak membela Indonesia dengan suara yang lantang dan bermartabat. Sementara itu, suasana di Jeddah masih menegangkan. Banyak supporter Indonesia yang mengaku mengalami perlakuan kasar dari aparat setempat. Ada yang dipaksa berbalik arah setelah antre berjam-jam di bawah terik matahari. Ada pula yang diperlakukan tidak manusiawi hanya karena membawa bendera merah putih. Salah seorang supporter perempuan bahkan bercerita bahwa ia didorong dan jatuh hingga menangis karena dituduh membuat kericuhan. Padahal ia hanya ingin masuk ke stadion untuk mendukung timnya. Berita-berita ini menyebar cepat melalui video amatir yang diunggah para supporter. Tayangan yang memperlihatkan ribuan warga Indonesia tertahan di luar stadion sambil meneriakan, "Garuda di dadaku," membuat jutaan orang di seluruh dunia meneteskan air mata. Banyak media asing mulai mempertanyakan, mengapa negara sebesar Arab Saudi tidak mampu menghormati tamu yang datang dengan damai? Dari sisi diplomatik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri langsung mengirim nota protes resmi kepada Duta Besar Arab Saudi di Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tegas menyatakan bahwa apa yang terjadi tidak dapat diterima. Kami menuntut penjelasan dan permintaan maaf resmi dari otoritas Arab Saudi. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang martabat bangsa. Tegas Retno dalam konferensi pers. Gelombang kecaman juga datang dari Parlemen Indonesia. Beberapa anggota DPR mendesak agar hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dievaluasi, terutama dalam konteks kegiatan olahraga dan pertukaran budaya. Mereka menilai kejadian itu tidak hanya mencederai semangat sportivitas, tetapi juga menodai hubungan persaudaraan yang selama ini dijunjung tinggi. Sementara itu, media internasional terus menyorot insiden ini. Reuters, BBC, dan CNN menurunkan laporan investigatif yang membahas kronologi perlakuan tidak adil terhadap supporter Indonesia. Dalam laporannya, BBC menulis, Arab Saudi gagal menunjukkan kepemimpinan moral dalam dunia Islam. Kalimat itu langsung menjadi headline besar di berbagai portal berita dunia. Di sisi lain, PSSI melalui Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan laporan resmi ke AFC dan FIFA. Erick menegaskan bahwa pihaknya tidak akan diam menghadapi ketidakadilan. Kami datang ke Arab Saudi dengan niat baik, kami menghormati aturan, tapi perlakuan yang diterima supporter kami sangat melukai. Kami akan memperjuangkan keadilan sampai titik akhir. Ujarnya. Kata-kata Erick ini mendapat dukungan besar dari masyarakat. Ribuan orang berkumpul di depan kantor PSSI untuk menunjukkan solidaritas. Mereka membawa bendera, lilin, dan poster bertuliskan, keadilan untuk supporter Indonesia. Di media sosial, gelombang dukungan semakin besar dan menggaung hingga ke berbagai negara. Dari Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga ikut bersuara. Ia mengatakan bahwa Malaysia berdiri di belakang Indonesia dalam memperjuangkan keadilan. Kami di ASEAN adalah satu keluarga. Apa yang menimpa Indonesia adalah tamparan bagi seluruh Asia Tenggara, ujar Anwar dalam konferensi pers di Kuala Lumpur. Dukungan ini disambut dengan tepuk tangan hangat dari rakyat Indonesia. Tak hanya itu, dari Qatar dan Uni Emirat Arab juga muncul simpati yang sama. Sejumlah tokoh publik dan ulama menyatakan keprihatinan atas sikap Saudi. Mereka menilai bahwa tindakan seperti itu justru mencoreng nama Islam di mata dunia. Bahkan beberapa mantan pemain Al-Sadd dan Al-Ain menulis pesan di akun pribadinya yang menegaskan bahwa olahraga seharusnya menjadi tempat persaudaraan, bukan pemisahan. Suasana berubah semakin emosional ketika Presiden Palestina kembali mengirim pesan khusus kepada rakyat Indonesia melalui kanal resmi PNA. Dalam pidatonya, ia berkata, "Rakyat Indonesia, kami bersama kalian. Air mata kalian adalah air mata kami. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan kita karena kita disatukan oleh keimanan dan kemanusiaan." Ucapannya itu viral dan ditonton lebih dari 30 juta kali di YouTube. Rakyat Indonesia pun membalas dengan cinta. Di berbagai kota, masyarakat mengibarkan bendera Palestina berdampingan dengan bendera Indonesia. Mereka menyalakan lilin, menyanyikan lagu kebangsaan, dan berdoa bersama. Momen ini membuat banyak orang tersadar bahwa persaudaraan antara Indonesia dan Palestina bukan hanya simbol, tetapi benar-benar hidup di hati rakyat. Namun di sisi lain, tekanan terhadap Arab Saudi semakin berat. Banyak lembaga internasional mulai menuntut klarifikasi resmi. Amnesty International dan Human Rights Watch ikut turun tangan menyelidiki laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap supporter Indonesia. Mereka menyebut bahwa penahanan dan intimidasi terhadap warga sipil tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran serius. Situasi ini membuat Arab Saudi mulai goyah. Beberapa pejabat mereka berusaha memberikan klarifikasi, namun pernyataannya justru menimbulkan kemarahan baru. Dalam salah satu konferensi pers, juru bicara Kementerian Olahraga Saudi mengatakan bahwa insiden itu terjadi karena masalah kapasitas stadion. Pernyataan ini langsung dibantah oleh media internasional yang membuktikan lewat rekaman CCTV bahwa banyak kursi kosong di tribun saat pertandingan berlangsung. Fakta-fakta itu membuat kredibilitas Arab Saudi semakin menurun di mata dunia. Banyak media mulai menulis bahwa negara tersebut mencoba menutupi kesalahan dengan alasan teknis. Di sisi lain, Indonesia semakin mendapatkan simpati global. Banyak negara Muslim menganggap Indonesia sebagai korban ketidakadilan yang berani berdiri tegak tanpa menebar kebencian. Kecaman demi kecaman terus berdatangan. Dari Pakistan, ulama besar Mufti Syabir Usmani mengatakan dalam khutbah Jumat bahwa tindakan terhadap supporter Indonesia adalah dosa besar dalam ukhuwah Islam. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menzalimi saudara seimannya di Tanah Suci akan menanggung akibatnya di dunia dan akhirat. Dari Afrika Utara, tepatnya Maroko dan Tunisia, masyarakat juga menggelar aksi solidaritas. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Indonesia tidak sendiri." Aksi ini disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi lokal dan menuai pujian dari warganet Indonesia. Hubungan emosional antara Indonesia dan dunia Muslim pun semakin erat. Sementara itu,
Sejumlah legenda sepak bola juga mulai bersuara. Cristiano Ronaldo yang kini bermain di Liga Arab menyampaikan kekecewaannya melalui akun resminya. Sepak bola adalah cinta dan kebersamaan. Saya malu melihat supporter yang datang jauh-jauh justru diperlakukan tidak manusiawi, tulisnya. Postingan itu disukai lebih dari 50 juta orang dan menjadi topik utama media dunia. Karim Benzema pun turut mengunggah pesan senada. Ia menulis dalam bahasa Arab, "Kami datang ke Arab untuk menghibur, bukan menyakiti. Jika supporter diperlakukan seperti musuh, maka sepak bola telah kehilangan maknanya." Ucapan itu membuat masyarakat Indonesia merasa dihargai dan didukung oleh para bintang dunia. Di Indonesia sendiri, banyak ulama, pendakwah, dan tokoh masyarakat yang menyerukan agar umat tetap tenang namun tegas. Ustaz Abdul Somad dalam ceramahnya di Pekanbaru mengatakan bahwa insiden ini adalah ujian bagi umat Islam agar tidak membalas dengan kebencian. "Kita buktikan bahwa kita lebih mulia dengan akhlak," katanya, disambut takbir jamaah sementara KH. Said Akil Siraj menyatakan bahwa kejadian di Jeddah harus menjadi pelajaran penting agar dunia Islam tidak lagi dibutakan oleh kekuasaan dan harta. Yang beri mentidak akan menzalimi. Kalau masih menzalimi, berarti ada yang salah dengan imannya. Tegasnya gelombang doa pun terus mengalir. Di berbagai masjid dan pesantren, umat Islam di Indonesia dan Palestina mengadakan salat berjamaah dan doa bersama. Mereka memohon agar keadilan ditegakkan dan agar Allah menunjukkan kebenaran bagi mereka yang dizalimi. Momen-momen ini menjadi bukti nyata bahwa dari luka, lahir kekuatan baru yang menyatukan dua bangsa. Akhirnya, tekanan internasional membuat Arab Saudi mulai berubah sikap. Dalam pernyataan resmi yang dibacakan oleh Menteri Olahraga mereka, kerajaan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada rakyat Indonesia. Meski banyak pihak menilai pernyataan itu terlambat, namun bagi sebagian besar supporter, itu adalah langkah awal menuju keadilan.